Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai politik dan agama, sebagian orang ada yang komplain dengan hal itu, dan ada juga yang menganggap itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Argumen mereka bahwa dalam agama memang ada dalil yang mengatur atau mengurus perkara privat dan politik. Walau demikian, semua orang pasti pernah beranggapan tidak nyaman dan mengganggu karena urusan yang sifatnya akhirat dibawa-bawa dalam perkara duniawi, bahkan sampai-sampai dijadikan sebagai perdebatan atau pertengkaran politik. Seorang tokoh pembaharu dari Mesir yang bernama Ali Abdul Razik, beliau berprinsip dalam paradigma sekuleris mengenai agama dan politik. Beliau berpikiran dan berpendapat, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Sedangkan kalau politik itu dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, jadi di sini antara politik dan agama itu terkesan saling bertolak belakang atau berlainan. Mengapa demikian? Kalau agama itu menyeru dan mengajak pada kemaslahatan, menyeru pada kebaikan dan lainnya, maka dalam politik justru sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, politisi di zaman sekarang ini pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan hal itu. Lalu, apakah karena hal itu kita harus menjadi orang yang sekularis? Tentu tidak. Ada solusi lain dan cara bagaimana kita bisa berpolitik yang benar, yaitu adalah dengan politik yang hikmah. Seperti yang dikutip dari channel Najwa Shihab, ketika Dr. Muhammad Quraisy Shihab, dia berkata, yaitu dengan politik yang hikmah, yakni adalah politik yang mengambil pelajaran dari agama, bukan berarti mencampurnya. Maknanya adalah berpolitik demi meraih kemaslahatan umat, berpolitik yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama, seperti ada pada konsep agama, bukan berpolitik demi kepentingan pribadi maupun kepentingan golongannya. Maka dengan demikian, agama pasti mendukung yang namanya politik. Di sisi lain, penyebab konflik antara komunitas agama-agama seringkali dipicu atau didorong oleh kepentingan industri serta persaingan bisnis ekonomi. Hal ini terjadi karena ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan isu untuk mencapai tujuan dari politik mereka. Karena industri harus dijalankan, kemudian ada penolakan, maka dimainkanlah isu agama untuk kepentingan-kepentingan dimudahkannya industrialisasi itu. Agama dimanfaatkan bukan benar-benar untuk ideologi politiknya yang bersangkutan, akan tetapi dipergunakan juga untuk kepentingan lainnya, sehingga yang dilakukan partai politik hanya satu, yakni mencari pendukung sebanyak-banyaknya untuk legitimasi kekuasaan, dan yang paling mudah adalah dengan agama.